Jadi kami minta pembangunan ini asik dikambing hitamkan masalah hukum saja. Masalah hukum. Oke. Masalah hukum nih kalau bisa ngomong, barangkali kayak manusia dia, barangkali jawab dia nggak apa-apa, kalian bangun aja gitu kali kan. Jadi masalah PU, aku maunya menganggarkan, tapi kan itu masalah hukum nanti masuk aku. Kami di belakang kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cakap-cakap warung kopi beralih ke pajak baru Stabat di Jalan Perniagaan, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Ini merupakan ibu kota Kabupaten Langkat. Oke, hari ini kita cakap-cakap dengan para pedagang yang ada di Pasar Baru Stabat. Oke, hadir di sini pedagang semua ini. Banyak ya? Banyak. Nah, cuman satu lah ini bukan pedagang. Hah? Aku belum pernah pedagang belum pernah jalan di sini kok. Oke, di sini kita jumpa ini ada Bang Isa. Ini pedagang cabai Bang ya. Bang Isa. Ada Bang Ridwan. Ini pedagang ikan yang ada dalam. Ada Pak Haji Salman. Pedagang makanan, warung kopi juga ini Pak Haji Salman. Ya. Ada Pak Haji Nardi. Aduh agak bising, ganggu sedikit apa-apa. Pak Haji Nardi ini pedagang daging. Ada Bu Siti Jahara. Ibu dagang apa Bu? Pakaian. Ada Ibu Hajah Juliati ya. Pedagang pakaian juga. Ada Bang Tarigan. Abang Tarigan dagang apa Bang? Sayur. Ada Bang apa lagi tuh? Sayur juga Bang apa namanya? Hah? Siles. Wah, ada adik apa deh? Buah-buah. Oke. Ini lengkap. Kita nggak tahu, aku nggak tahu nih karena aku diundang Pak Haji Salman ini mau cakap-cakap. Untuk lebih jelasnya, bapak-bapak ibu inilah yang cakap-cakap. Silakan Pak Haji. Cerita pajak ini nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kasih kepada tim cakap-cakap berkenan hadir di Pasar Baru Stabat ini. Ya. Kami tidak menduga bapak-bapak tim cakap-cakap ini mau hadir dalam kondisi pasar kami ini yang kumuh dan semeraut. Rupanya bapak-bapak berkenan. Harapan kami ini dari tim cakap-cakap nanti ini akan ada hasilnya ke pemerintah Kabupaten Langkat. Kami pasar kami ini adalah pindahan dari pasar Jalan Hang Tua. Pajak lama ya? Pajak lama. Oke. Ini dibangun pada tahun 1990. Ya. Tahun 1990 itu bupatinya pada itu masanya Bupati Julfirman Siregar. Ya. Sekarang ini bupatinya udah pada saat itu memindahkan pedagang. Ya. Bupati Zulkifli Harahap. Itu tahun 1994. Jadi, pedagang kopi. Pedagang kopi. Ini rata-rata senior nih. Jadi kami dulu dipindahkan dengan segala upaya, berdemon tidak mau pindah, terakhir ke piawaian Pak Zulkifli Harahap, pindahlah kami kembali. Dengan kesadaran ya? Ya, pindah. Tidak tahu kami nih pasar ini pasar swasta, pasar siapa, kami nggak tahu. Tahu kami ini pasar pemerintah Kabupaten Langkat. Tahun berapa nih kita ada sengketa? Tahun 2013 sengketa, ada bacaan pajak ini mau dijual. Oh iya. Kami pedagang berpikir siapa yang mau beli pajak? Sedangkan pedagang 600 ada pedagang di sini. Ada orang yang mau belinya, berhadapanlah sama kami 600 ini. Jadi waktu bersidang kami ini dilibatkanlah sebagai saksi. Kami dilibatkan sebagai saksi, kami dipertanyakan apa hak kalian ini? Kami hak pakai aja. Hak pakai. Tapi tahu kami ini adalah pasar Pemkab Langkat. Dan ini menang. Di Pengadilan Negeri Medan. Oh, sampai ke pengadilan ya? Wah, luar biasa. Putusan Pengadilan Negeri Medan itu pada tanggal 6 Februari 2000 berapa sah?
2018. Tidak jadi dibacakan keputusan itu karena kami demon. Kami mau bergerak ke pengadilan itu sebanyak 9 bus. Ya. Dan kios ini kami tutup. Tidak berjualan 1 hari. Terakhir putusan pengadilan itu ditunda minggu depan. Alhamdulillah menang, kami merasa bersyukur. Rakyat menang. Menang berarti ini. Menang. Berarti Menang. pajak ini punya Menang. rakyat. Oke. Bukan punya rakyat, Punya rakyat. ini punya pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten. Oke. Sekarang ini sudah 2 tahun ya. 2 tahun. Kemenangan itu di Pengadilan Negeri Medan. Kami ini belum merasakan adanya pemberian dari pemerintah itu. Pemberian itu ya perawatan gedung-gedung ini. Hancur kali. Macam mana? Tapi ada di Bapak banding sekali. Banding kan kita menang juga. Belum ada sampai banding. Belum. Itu nggak tahu lagi itu urusan bagian hukum lah. Orang itulah. Urusan mereka lah itu. Bapak-bapak ini atas ya kan. Bupati udah tahu dia ini menang, itu urusannya lah itu sana. Udah mantap. Jadi kita ini ingin hak kita untuk dapat diberikan oleh pemerintah Kota Nangka. Apa itu? Pertama, penataan. Ya. Iya, betul. Ditatalah kami nih pedagang-pedagang nih. Jangan dibiarkan kami. Ntar lagi Pak Haji ini kalau dibiarkan, Pak Haji ini banyak duitnya. Dibangun di depan sana pakai mobil jualan daging, mati tukang daging Cuma itu nggak dibuat bapak nih ya? Belum, nggak mau dia. Pakai truk dibikinnya nanti macam truk apa tuh jualan daging itu kan? Jangan keliling. Tapi kalau kita tengok macam mana Wan? Ikan. Ikan. Jadi ini cerita pajak kita dulu. Pajak ini, tahu kami ini pajak pemerintah Kota Nangka. Ya. Kalau pajak ini pajak pemerintah Kota Nangka, tolong dibenahi, dibangun. Ya. Kenapa saya bilang pajak pemerintah Kota Nangka? Kami sudah melihat nih pedagang-pedagang nih surat perjanjian CP Susila Bakti itu setelah 15 tahun diserahkan kepada Pemkab Langkat. Artinya diserahkan itu supaya Pemkab Langkat lah yang punya aset. Dan mengurusinya. Iya. 1,5 hektar ini. 1 hektar Kalau setengah. dipindahkan lagi, kemana mau dipindahkan lagi? Kami ingin ini adalah suatu pasar tradisional yang berada di ibu kota Kabupaten Langkat. Supaya ini pasarnya betul-betul dapatlah sebagai pasar andalan. Malu kita, lebih baik pasar yang lain daripada pasar tidak, daripada pasar yang sini. Malu kita. Mungkin kawan-kawan saya juga banyak yang mau menyampaikan keluhan atau ada tim cakap-cakap yang mau tanyakan sama kami. Silakan. Jadi sangat menarik. Pajak yang katanya dulu ya awalnya ini dikelola oleh swasta dan dikembalikan ke milik pemerintah kabupaten. Ternyata sangat kecewa. Artinya apa? Pedagang ini seharusnya bergembira dia kan, ini malah dia kecewa. Dan katanya lagi nih, ini aku tanya, kabarnya pedagang kewajibannya juga betul itu memberikan. Artinya kan di sini ada pendapatan asli daerah. Cemana lah yang katanya retribusi ya. Ibu apalah sampai nengah itu. Terima kasih kepada tim cakap-cakap yang memberikan waktu kepada kami. Begini Pak, kami sudah memenuhi kewajiban kami membayar parkir, membayar retribusi sampah, distribusi pasar yang dikelola oleh Pemda tingkat 2 Langkat. Tapi sampai saat ini kami merasa membeli pajak itu Pak seperti kucing dalam karung. Kami membeli sementara orang-orang yang nggak punya pajak Pak tiba-tiba membawa dagangannya taruh di bawah. Alangkah kecewanya hati kami. Di kaki-kaki lima masyarakat Indonesia berasumsi pedagang di bawah tuh murah Pak. Jadi mereka meninggalkan meja-meja masing-masing. Mereka banyak lokasi yang di luar lah ya. Banyak ke kaki-kaki lima. Sampai-sampai di kaki-kaki lima tempat saya berjual pakaian itu ada jual sayur Pak. Ditata lagi. Untuk naruhkan sepeda motor Pak, banyak maling Pak. Karena udah tempat yang jual sepeda motor tuh. Gak apa-apa, namanya curhat ibu ini. Kapan lagi? Tempat parkir Pak udah dibuat jualan untuk pedagang kaki lima. Tolonglah Bapak Bupati, pemerintah daerah, juga kepada badan hukum, tolong itu sertifikat yang memang ada di CP Susila Bakti tolong diambil dan
segera merawatlah pajak Stabat ini. Jadi penataan, drainase air, limbah semua. Dinas perhubungan Pak Parkir jangan minta setoran aja dong. Aduh Pak, setoran parkir itu besar loh Pak di pajak ini Pak. PAD-nya besar Pak. Kami rakyat kecil perhatikan Pak. Tolong Pak ya. Kalau nggak bayar diminta, kalau hilang nggak tanggung jawab. Iya. Katanya kalau kami nggak bayar tuh katanya itu ada perda daerah, ada bahan hukumnya. Kalau kami udah memenuhi kewajibannya, maka macam mana pula imbas sama kami. Apa yang dibalikkan kepada kami kan nggak ada Pak, sama sekali nggak ada. Tolonglah kepada Bapak Bupati tingkat 2 Langka, saya mohon sekali kepada ke dinas-dinasnya, Disperindak, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup. Saya sampai bosan loh Pak kesana kemari, mendatangi kantor-kantor Bapak, tapi realisasinya sampai sekarang belum ada sama sekali. Nah, hanya itu aja dari saya Pak. Terima kasih. Oke, itu sampah ya. Keluhan Bu Hajah Juliati. Hidup Mama. Hidup Mama. Nanti ada cakap Mama. Keluhan ibunya aja. Semua. Iya. Tapi hari ini yang diwakili Bu Juliati. Yang menyampaikan ibu ini. Sama Bu Jahara kan gitu. Oke. Kita cerita yang ini. Jadi untuk ini Pak Haji Nardi mungkin tahu. Karena apa? Pak Nardi ini saya dengar kabar dia juga memiliki los di sini. Menurut Pak Nardi lah kan begitu. Status kepemilikannya dulu. Karena kan Pak Haji harus jelas. Nah, artinya apa? Kok simpang siur ini kan gitu kan? Pak Haji lah status kepemilikan usaha Bapak ini. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama Haji Nardi, saya tukik daging di Sabah. Saya dari mulai, insya Allah kalau nggak silap dari mulai 2002 saya jualan, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi keluhan kita masalah limbah air, itu aja. Satu, kalau hujan mau masuk dari mulai lewat hajat-hajat ini, dari tukang asin payah masuk, terpaksa pakai sepatu boot. Yang saya pikirkan gini bapak-bapak ya, kepada Pak Bupati terutama, orang yang mau beli sayur, beli ayam, kalau orang mau beli daging, walaupun sedengkul airnya, tetap dibeli. Karena daging untuk keperluan. Tapi orang beli sayur beli apa yang di dalam-dalam kan kasihan. Jadi selokan itu aku rasa tertutup semua dan banjir. Kalau nggak ada bapak, kalau pas banjir bapak-bapak dari dinas datang turun. Ucapan saya ini benar atau tidak? Saya cuma himbau. Kalau bisa, saya mohon kepada Bapak Bupati yang terhormat, udah tolong dibantu kayak mana caranya, karena setiap hari kami ini membayar retribusi. Ya, kalau kumpul-kumpul saya kurasa hampir 5 jutaan tiap hari. Tapi hasilnya di sini kayaknya cuma diam-diam aja. Bahkan sampah numpuk. Orang jualan di pinggir-pinggir pasar itu makin lama makin banyak. Jadi orang yang punya los di dalam cuman beli-beli toh, nggak terpakai. Yang cuman terpakai cuman pajak daging yang orang nggak berani jualan di luar. Kalau yang lain ikan-ikan pun saya tengok udah jualan di luar. Jadi penertiban di pajak Stabat ini kayaknya gimana ya? Satpol PP-nya. Iya, Satpol PP-nya kayaknya kurang diperhatikan. Kurang ya? Kurang ya. Jadi saya atas nama pribadi, tolonglah Bapak Bupati, Bapak DPR dibantu. Gimana jalan keluarnya? Karena biar nanti kalau makin lama, makin berlarut-larut, makin lupa. Ini kita udah mengurus ke sana kemari, tapi nampaknya kita nggak. Jadi saya mohon dengan sangat, terutama pada Bapak Bupati yang terhormat, tolong diperhatikan, dibantu kami dan keluarga di pajak ini. Jadi itu aja ucapan saya, kurang lebih minta izin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satpol PP itu urusan kebakaran aja. Jadi begini. Aku pun nggak tahu nih persoalan pajak masalah penataan ini. Kan gitu. Yang aku tahu karena di muka itu perang ada dinas yang menangani masalah ini. Tetapi kalau timbul permasalahan yang ada di pajak ini sangat komplit. Karena apa? Adanya kebersihan. Bukan komplit, kompleks. Oh, kompleks ya. Banyak. Komplit apa itu? Makanan ya? Komplit. Apa ya? Udahlah, salah sedikit nggak apa-apa kan itu. Orang pasaran. Namanya pasaran. Jadi gini, ya. Penonton cakap-cakap, aku tidak bisa menyimpulkan. Kan gitu. Dia sendiri bapak-bapak ibu inilah nanti yang akan bertanya. Kan begitu. Nanti ya tim cakap-cakap juga ini nanti akan berusaha ya mendatangkan atau kapan nanti melalui bapak-bapak ini kita kita kumpulkan Cakap-cakap lagi ya. Jadi gini sedikit Pak, pimpin cakap-cakap. Ini selalu
seperti masalah tadi kan ada 3 di sini. Masalah parkir, masalah kebersihan, penataan pedagang. Ya. Kalau kami nanti cerita tentang kebersihan, selalu Perindak bilang itu bukan urusan kami. Ya. Cerita parkir, Perindak bilang bukan urusan kami. Kalau memang bisa Pak Bupati, DPR, kami mohon perda kan aja jadi PD ini. Oh, PD ya. Nah, jadi perusahaan PD, daerah ya. Perusahaan daerah, pasar. Bukan percaya diri. Jadi, bukan percaya diri. Bukan percaya diri, PD. PD. Kami PD juga. Oke. Jadi kalau PD ini satu orang aja yang ngurus pasar nih. Kepala pasarnya ya. Jadi Pak Kadis Perindak pun nggak pening, pening, Pak kepala. Kadis Lingkungan Hidup nggak pening, Pak Kadis Dishub pun nggak pening. Nggak pening ya? Oke. PD. Jadi penonton cakap-cakap ini ditujukan kepada Pak Bupati ini. Iya. Kan gitu. Artinya begini, ketika dalam kepemimpinan Pak Terbit Rencana Perangin Angin. Ya, mau Sama ketua DPR-nya sama siapa? ketua Pak Suryalam. bukan Seribana PA. Seribana PA. Angin. Udah lupa aku. Jadi mau Udah lama. mohon perhatian ya. Artinya apa? Udah lama Ini nggak masukan, Pak, ya. datang-datang ke kantor. Ya, ini bukan kita mengkoreksi, bukan kita mengkritisi. Ini merupakan mengingatkan Bapak, Ibu Ketua DPR, bahwasannya usulan dari pedagang alangkah baiknya dibuat PD. Ya. Artinya ini termasuk masukan ini Pak Haji Salman, PD. perusahaan daerah. Artinya nggak pening dinas Kayak ini PDAM. PDAM kan gitu kan. Urusan daerah air minum. Oke, Pak Bupati dipikirkan ini ya. Oke, ya ini masukan. Jadi gini artinya apa? Karena di sini ini selalu buang badan. Intinya nih buang badan. Iya, buang badan. Ya kan? Jadi Banyak jadi kiper bang. artinya apa? Yang informasi dari Bapak Ibu ini mereka telah sebagai pedagang yang taat, kewajiban retribusi mereka penuhi. Dan luar biasa. Kalau dihitung-hitung katanya angkanya sampai 5. 5 juta, 5 juta per hari. kali sebulan 30 Kali Aku 12. nggak bisa aku ngitungnya. Kalkulatorku nggak muat lagi nih. Ya kan? Nggak muat Kemana kalkulator uang gua. itu? Hah? Kemana uang Nggak itu? usah kau tanyakan kemana uang itu bukan urusan kau. Oke, Bang Isa. Cakap. Jadi kami dari pedagang pajak baru Stabat ini. Saya tengok pajak baru Stabat maupun di dalam maupun di luar sudah agak kumuh. Kumuh. Bukan agak kumuh lagi Bukan kumuh. Jangan agak kumuh kali. Sampah berserak di mana-mana. Dekat tiang listrik. Jadi dalam akses masuk mau ke dalam letak sampah. Macam mana pedagang mau masuk? Dekat Tiang dalam, listrik. sampah udah berserak. Di dalam sek bocor. Orang jualan dalam udah pakai parasut macam covid, Pakai mantel. pakai mantel. Orang pernah di dalam hujan. Iya, gitu. Jadi, dari mulai 2000 5 tahun udah nggak ada pembangunan di sini. 2015 ini 2000. 6 tahun. 6 tahun. Pak Isya, jadi kalau bocor yang betul siapa? pribadi. Pedagang. Kita beli sendiri. Kalau ada duit betul lah. Kalau nggak bocor semua kita beli sendiri. Jaket 10.000. Beli sendiri kita mana kita lokal. Beli sendiri. Kami mohonlah kepada dinas-dinas pasar yang terkait di dalam pajak baru Stabat ini. Tolonglah kami ini para pedagang. Hasil kami kasih sama pemerintah, tapi pemerintah tak memberikan hasil kepada kami. Kami nggak banyak nuntut apa-apa, cuma pembangunan, perbaikan, perhiapan jalan, sampah-sampah, tentang drenase, itu aja kami minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja, ini keluhan Bang Isa pedagang topi cabe. Bang Iwan? Kan gitu kan, Bang Iwan lah ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai Sini, pedagang Wan. ikan sampai Wan, saat ini saya merasa resah. Ini sedap ini sedap. Resah hati saya. Bagaimana tak resah kalau sudah nanti hujan, tidak ada orang yang berbelanja ke apa? Sampai saat ini dagang saya biasa 200 kilo tinggal 30 kilo. Bukan karena Covid ya. Bukan ada. Covid pun semua orang makan. Karena mau masuk orang ke pajak ikan itu, kalau nggak pakai sepatu bot nggak bisa. Pakai sepatu bot. Boleh cek Pak sekarang Pak. Bapak dinas boleh cek sekarang. Keliling jadi. Bukan untuk peladang itu. Bukan iya. Macam mana kalau nggak pakai sepatu bot
habis semuanya. Oke. Macam orang pulang dari sawah. Orang belanja yang pakai Orang belanja yang pakai satu bot. Udah itu pedagang ikan sekarang udah berserak. Yang bukan tempat pedagang ikan dia sudah pedagang ikan keliling ini, Pak. Sampai di depan Pekong sana, Pak. Pekong Cinta sini, di depan Sakinah. Di jajaran Koramil. Jadi saya mau mana Satpol PP? Penertibannya di mana? Saya mau tanya ini. Supaya ditertibkan Pak, supaya istilahnya yang istilahnya kayak kami ini Pak, kami beli itu Pak. Beli situ ya. Di situ kami beli Pak. Cuma sampai saat ini saya tidak tahu tak punya siapa nih Pak. Sampai saya ini milik kami belum tahu saya belum tahu. Orang jualan semakin banyak sembraut lah Pak. Jadi saya mohon Bongkar ikan. sekarang Pak akses bongkar ikan dulunya Pak ya. Pertama dulu bongkar ikan itu bisa ke dalam nih Pak. Sekarang di pinggir pasar sekarang bongkar ikan. Karena nggak bisa masuk sekarang. Mobil-mobil yang angkutan bawa ikan ke dalam Pak nggak bisa sekarang. Nggak bisa ya. Titi Pak hancur tuh, nggak bisa masuk. Udah tuh pedagang itu terlampau merapat, sehingga jangankan istilahnya mobil Pak, kereta aja hampir nggak bisa. Jadi bagaimana orang mau belanja ke pajak? Makanya saya bilang dulu dagang saya 200 kilo, tinggal 30 kilo. Yang tadi cerita jual ikan pakai mantel kalau hujan betul Pak? Betul, betul Pak. Silakan kalau hujan. Nampak langit. Nampak langit Pak, pakai mantel kami Pak. Kalau hari panas habis enak basah panas. Pak, habis semi Kalau basah. hujan basah bukan meja basah. Ini sedap. Pajak ini bisa dirubah. Misbar. Grimis bubar. Macam akses di dalam kok. Asap kalau jatuh bisa bahaya Oh, itu. bisa bahaya. Oke. Apa Ya kan? lagi, Pak? Lagi? Udah Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, inilah keluhan Bang Iwan, Bang Ridwan, kan gitu kan? Kan minta tukang sayur pula, tukang sayur. Oke. Nah, oke. Silakan Bang Tarigan. Saya cuma bisa mengatakan untuk bisa minta tolong kepada Pak Bupati. Pak Bupati dan semua saya Sedih hanya kali bergeluh Kang. di penataan parkir. Penataan parkir saya hampir bergaduh sama tukang parkir. Iya. Pak Salman. Nah, Ditutup kedainya. Dengan jadi kereta-kereta. orang belanja bisa malas. Nggak bisa masuk. Tutup parkir. Orang Jinidang masuk ke apa? Ke masuk kios Jadi pakar betis. Pagar putih. kereta tadi udah berjejer semua. Gimana orang belanja masuk? Sama seperti itu juga. Itulah maka kan keluhan saya cuma dari situlah. Penertiban lah intinya ya. Penertiban dari parkir. Ini Pak cakap-cakap. Macam penjualan di dalam luar itu. Di gunung bawa nas. Jual di depan. Nas di pasar. Pinggir pasar. Nas, rambutan, sayur. Kalau ditolaknya sama pedagang, apa-apa kan? Kalau ditolak ya pedagang nggak masalah. Mending ya, ibaratnya ya kan. Berarti Pinggir jalan jual nas, orang lewat pun payah. Oke. Jadi Jadi sumbat. intinya di cakap-cakap warung kopi ini kita hari ini bercakap-cakap tentang masalah pajak baru. Jelas intinya ini keresahan, ya keresahan para pedagang. Karena dari cakap ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya mereka ingin kenyamanan. Nah ini kita belum ada pembeli, tapi sama lah. Kalau kan juga pedagang sering belajar sini kan, macam mana nyaman. Ya intinya dalam segmen cakap-cakap ini yang ditayangkan di kanal YouTube ini, inilah untuk mengingatkan kepada Bapak Bupati terkait rencana PA dan Bapak Wakil Bupati Haji Sahabandin. Secepatnya ini tanggap, ya, menyikapi persoalan para pedagang yang ada di ibu kota Kabupaten Sabat ini, ya, Kabupaten Langkat. Kabupaten Langkat. Langkat. Ya artinya jangan sampai berlarut-larut. Karena apa? Pikiran yang negatif itu selalu muncul. Kalau ini dibiarkan, masyarakat berpikir bahwasannya pemerintah kabupaten sekarang ini tidak peduli, kan gitu. Tutup mata dan tidak Dan peduli. tutup mata dan tutup telinga. Jadi tim cakap-cakap ini bukan untuk maksudnya menyudutkan pemerintah kabupaten. Ini membuka, mengingatkan kepada bapak-bapak yang sekarang lagi menjabat, dipercaya rakyat untuk memimpin Kabupaten Langkat ini harus tanggap, kan gitu. Maaf ya, bukan kritik. Ini cakap-cakap. Saran. Oke. Jadi intinya
asal usul kita tahu pajak setabat ini. Kemudian yang sudah kewajiban para pedagang ini sudah diberikan, ya kan gitu kan. Dan masalah penataan ini, intinya penataan saya nggak tahu kemana ini arahnya, karena yang jelasnya salah satu ya kriteria penilaian Adipura yang kata Bapak Kepala Lingkungan Hidup, Bapak Dr. Randus Iskandar Tarigan, MSI mengatakan bahwasanya Kabupaten Langkat telah meraih Adipura sebanyak 11 kali. Ya. Penilaian pasar ini. Nah, aku yang heran, yang cakapnya pasarnya cuma kebersihannya kan gitu. Iya. Jadi sekali lagi tolong Kepala Dinas Lingkungan Hidup, ya, cakap-cakap kita kemarin itu bertanggung jawablah dengan Adipura ini. Karena salah satu kriteria Adipura ini adalah masalah kebersihan. Kemudian juga Dinas Perhubungan, masalah penataan parkir. Ya. Kan gitu. Terutama bapak-bapak kita yang berpangkat-pangkat yang sering bawa ini, apa itu? Satpol PP. Satpol PP. Juga. Jangan ngurusi kebakaran aja. Pajak ini diurus. Tak pernah aku nampak Satpol PP di sini. Kan gitu kan? Gak ada. Jadi ini mohon maaf, ini bukan sindiran, tapi ini cerita kenyataan cakap-cakap di warung kopi Jaring. Ya kan? Ada lagi Pak kira-kira? Salman lah. Pak Salman. Apalagi pesen. Sebelum nanti ini kita tutup, kan gitu kan? Yang Banyak lain sekali. aja. Harapan nggak? Ya. Sedikit aja cakap. Assalamualaikum nggak? Saya sampaikan untuk penutup ya Pak. Harapan dari kami pedagang, jadikanlah pasar tradisional Setabat ini yang merupakan pasar ibu kota Kabupaten Langkat menjadi pasar tradisional modern. Wah, mantap. Usulan. Oke, aku ada kelupaan lagi. Nah, ini kan yang katanya. Karena tadi aku waktu di telepon Pak Salman kita ketemu. Nampak aku pula tuh udah pelang ini sengketa hukum. Nah, kan gitu kan? Itu udah masalahnya kayaknya udah kelar, kita nggak nantilah ke bidangnya. Nah, ini cerita-cerita. Kabarnya ini kan mau pihak pemerintah kabupaten kan akan merelokasi. Karena mungkin aku nggak tahu dasarnya apa yang mau dipindahkan. Apa karena kebutuhan tata ruang atau apa letaknya? Nah, menurut bapak-bapak pedagang tentang rencana akan direlokasi. Yang rencana. Itu macam mana kalau yang bapak-bapak ini? Kami pedagang-pedagang nih yang mewakili sudah memohon kepada Pak Bupati dan sudah diterima oleh asisten Ekbang. Pak Hermansa. Beserta dengan Kadis Perindak, Kadis Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, yang hadir tidak hanya PU barangkali tidak hadir. Jadi kami minta pembangunan ini asik dikambing hitamkan masalah hukum saja. Masalah hukum. Masalah hukum nih kalau bisa ngomong, barangkali kayak manusia dia, barangkali jawab dia nggak apa-apa, kalian bangun aja gitu barangkali kan. Tapi kan masalah hukum nih, kayak kita bilang kayak angin. Itu urusan kabak hukum lah. Gitu. Kan? Jadi ya salah PU, aku maunya menganggarkan, tapi kan itu masalah hukum nanti masuk aku. Kami di belakang kalian. Kalau masuk yang membangun untuk kebaikan ini. Kenapa PAD ini yang dibangun ini? Kok PAD yang dibangun, Kadis PU-nya masuk? Kami siap membela. Jadi orang-orang dinas punya hukum. Jadi kita pedagang, hukum kita hukum apa? Apa hukum luit, hukum kahar, hukum geleng, hukum lego? Kan gitu kan? Ya jadi orang-orang dinas punya hukum, berdasar kata hukum. Jadi hukum pedagang yang setiap hari bayar kayak gini jualan, ya hukum kita 4 macam. 4 tadi. Luit, lego, lawar, keling. Itu hukum betul. Jadi kami minta nanti waktu kami ke DPR, tolonglah disetujui untuk dianggarkan pembangunan. Itulah yang minta kami, harapan seluruh pedagang nih, anggarkanlah dananya berapa buat paret, berapa dana untuk rehab ini ya. Itu anggarkanlah. Siapa mau mengerjakannya, kami itu depan-depan pelang CP sudah bakti itu tolong coba. Jadi silakan Bu. Kepada Bapak Bupati dan wewenangnya, tolong Pak, itu kami kan ini menempati pasar pemerintah. Kenapa di depan itu ada plang kepemilikan atas tanah ini, yaitu plang Susila Bakti. Nah itu macam mana Pak? Tolong Pak dibantulah kami pedagang agar memang ini betul-betul pasar yang kami tempati ini adalah pasar pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Langkat. Jadi harapan para pedagang diwakilin Bu 30 kilo Pak. Hajah Juliati
ya, dengan kecemasan yang ada pelang di depan pajak baru, ya kan? Itu bagaimana statusnya, ya kan? Itu mohonlah diselesaikan secepatnya. Dan nanti kami tim cakap-cakap, karena ini menyangkut dari beberapa dinas, kita insya Allah akan mencoba menghadirkan dari dinas PUPR, kemudian dari hukum dan dinas perindak, kemudian lingkungan hidup, perhubungan dan DPR. Artinya apa? Wakil rakyat ini juga harus hadir. Karena apa? Permasalahan ini bukannya mudah, kan gitu. Tidak bisa satu orang menyelesaikan, karena ke dinas yang terkait ini harus dapat menyelesaikan. Dan melalui kanal cakap-cakap YouTube ini, cakap-cakap warung kopi Jari, inilah dia membuka untuk para bapak-bapak di atas sana ini mengerti. Inilah dia keluhan pedagang yang tidak ada rekayasa. Ini tidak ada pesan sponsor ya. Oke, tidak ada pesan sponsor dan ini merupakan murni kegelisahan para pedagang. Bukan pedagang saja. Masyarakat pembeli juga mereka harus nyaman. Karena apa? Ibu kota Kabupaten Langkat, Kecamatan Stabat ini merupakan 11 kali meraih Adipura, kemudian meraih Kalpataru dan juga Adiwiyata. Itu luar biasa, prestasi yang sangat luar biasa. Tertib lalu lintas. Tertib lalu lintas ya. Inilah saatnya berpikir jangan sifat yang seremoni ya, yang namanya perlombaan itu diutamakan, tapi realisasilah yang harus diutamakan. Realitanya, kenyataannya. Jangan sampai Ibu Juliati menangis. Bukan Ibu Juliati, ini tadi karena tertahan kameranya dia nggak keluar air mata, kan gitu kan. Tapi guling-guling banyak lagi Bu Semiling juga tadi bagaimana ya, Bang Iwan dengan biasanya 200 kilo per hari jadi 30. Nggak mungkin ya kan. 600 pedagang yang ada. Makin hari bertambah waktu, seharusnya pemerintah kabupaten secepatnya menyelesaikan persoalan pedagang pajak. Oke, untuk terakhir penutup ya kan, banyak kali cakap pun nggak enak pula, muak pula ya kan. Silakan bapak-bapak untuk penutup di cakap-cakap ini. Pak Haji. Terima kasih tim cakap-cakap ini, semoga apa yang kita cakap-cakapkan ini menjadi bahan pertimbangan Bupati Langkat. Dan ini kami harap janganlah mengkambing hitamkan masalah hukum lagi. Bangunlah tahun depan, anggarannya tahun 2002 nih, masukkanlah ke anggaran pembangunan ini. Terima kasih tim cakap-cakap. Jangan sekali ini kemari. Kalau perlu lihat kami, cakapi kami sedang berdagang-dagang nih, dan masyarakat yang berbelanja ini boleh cakap-cakapi juga. Sekian. Yang lain Bang Iwan, Pak Haji, siap. Udah puas ini ya? Oke, sebagai penutup, jadi mohon maaf kami ya, khususnya pemerintah Kabupaten Langkat, ini bukan merupakan sindiran ataupun apa ya, membuka aib. Karena apapun cerita, kita sepakat kita akan membangun Kabupaten Langkat lebih maju daripada sebelumnya di bawah kepemimpinan Bapak Terpilih dan Bapak Mandi. Ya kan? Jadi inilah dia Pak Bupati. Kami tidak ini ya, kami mengingatkan Bapak. Karena kami selalu ingat para Bapak dan kami juga berharap Bapak juga mengingat kami. Kan begitu kan? Mohon maaf kalau ada salah, tolong kasih koreksi. Nah, tapi jangan lupa lah di subscribe dan di like. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.